Pak Joko Widodo, kita dalam keadaan bahaya. Jadi tolong gerakkan TNI dan Polri, kembalikan pada marwahnya. Karena mereka semua sudah siap, tapi sekarang tertahan karena tidak ada keputusan politik negara untuk menindak tegas gitu. Bukan hanya memberikan pesan kepada Presiden Jokowi, Koni juga turut mengingatkan kembali masyarakat Indonesia akan sebuah kutipan pokok pikiran yang diutarakan Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno, di mana hal tersebut memiliki keterkaitan kuat dengan situasi yang sedang terjadi di negeri ini. Selain untuk mengingatkan masyarakat akan kutipan tersebut, diketahui Koni merasa geram lantaran ada sosok petinggi partai yang mengatakan bahwa Rizik Syihab lebih terkenal daripada Soekarno. Pernyataan seorang pemimpin partai juga lah yang menyatakan bahwa misalnya Habib Rizik itu tokohannya lebih daripada Bung Karno. Itu bikin aku keluar tanduk ya. Iya. Sampai aku membaca kembali pokok-pokok pikiran Soekarno. Ntar aku pengen membaca sedikit dan gue ngomong soal pokok pikiran Soekarno. Pokok pikiran Soekarno yang dibacakan wanita 56 tahun ini diawali dengan kalimat ratapan kesedihan pada apa yang terjadi kepada bangsa Indonesia hingga beberapa penggalan kalimat Soekarno yang cukup mewakili kondisi saat ini. Aku menangis untuk semua yang akan kuhadapi, untuk semua yang akan terjadi pada negeriku dan semua yang ada di dalamnya. Aku menangis untuk sebuah keinginan bangkitnya jiwa-jiwa yang tertidur karena kenikmatan, jiwa-jiwa yang terlelap karena kesenangan, jiwa-jiwa yang masih terbelenggu kemalasan dan kebodohan. Aku menangis untuk sebuah perjuangan agar semuanya bangkit dalam kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara. Aku menangis mendengar cinta negeri tapi menindak atas negeri, mendengar cinta alam tapi menghancurkannya, mendengar untuk negeri tapi memiskinkannya, bukan membangun malah merusak, bukan mendidik malah menyesatkan, bukan mencintai tapi saling bermusuhan, perdebatan tiada akhir. Bayangkan Bung Karno sudah menulis ini jauh-jauh hari. Jika kita telaah dan cermati kutipan Soekarno yang dibacakan oleh Koni tersebut, hal ini tampak masuk akal bila dikatakan senada dengan apa yang dialami Indonesia saat ini. Banyak kelompok-kelompok yang bukan membangun, justru merusak, bukan mendidik, malah menyesatkan, dan bukan mencintai, malah bermusuhan. Kalau tidak diproses, jangan salahkan umat Islam kalau besok kepalanya ditemukan di jalanan Soekarno. Berbicara mengenai Bung Karno bukan sebuah rahasia tentang bagaimana kecintaannya terhadap bangsa Indonesia. Selain tulisan yang dibacakan oleh pengamat Koni, ada sebuah pidato Bung Karno yang cukup berhubungan dengan situasi saat ini. Kalau jadi Hindu, jangan jadi orang India. Kalau jadi orang Islam, jangan jadi orang Arab. Kalau jadi Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Kalau jadi Hindu, jangan jadi orang India. Kalau jadi Islam, jangan jadi orang Arab. Kalau jadi Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Ingat wahai saudara-saudara, musuh yang terberat itu adalah rakyat sendiri. Rakyat yang mabuk akan budaya luar, yang kecanduan agama, yang rela membunuh bangsa sendiri demi menegakkan budaya asing. Di sini kita dapat melihat pendirian Bung Karno mengedepankan kultur dan budaya Nusantara. Kebudayaan nasional kita menjadi kebanggaan dan penentu jati diri bangsa kita. Lalu mengapa kita menjadi ke-Arab-Araban, ke-India-Indiaan, ke-Barat-Baratan? Jika kita membuang adat istiadat kita dan meniru budaya luar, ujungnya akan sampai kepada radikalisme dan fanatisme, di mana hal tersebut sangat berbahaya bagi bangsa Indonesia. Dengan kita menerima secara mentah-mentah budaya asing, maka akan berpengaruh kepada cara berpikir, cara hidup, komunikasi, dan lebih lanjut berpengaruh kepada peradaban itu sendiri. Hal ini merupakan akar dari krisis moral dan perpecahan apabila kita tidak menemukan jati diri bangsa kita sendiri. Mengetahui bahwa Presiden Jokowi adalah seseorang yang mengagumi Bung Karno, Koni Rahakundini meminta agar Presiden Jokowi segera menggerakkan garda-garda terdepan bangsa untuk menindak tegas paham radikalisme yang mengancam keutuhan NKRI. Cobalah gitu, berbuat sesuatu, bukan lagi mengumpulkan orang hanya untuk komunikasi politik publik saya yang kurang apa gitu. Ini bukan cuma komunikasi publik yang diperlukan, politik negara menggerakkan tadi garda-garda terdepan bangsa.